Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hasyr ayat 18. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hikmah, tokoh-tokoh masyarakat, bapak ibu, hamba-hamba Allah, adik-adik, para remaja, pemuda, generasi bangsa dan agama. Semoga kita yang hadir insya-Allah senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang mulia ini kita hadir dalam rangka untuk mengisi rohani kita. Sebelum kita berbuat dan bekerja melakukan aktivitas yang lain, kita isi dulu hati kita ini dengan nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Alhamdulillah kita hadir di majlis yang mulia ini. Kata Rasulullah, jika anda melakukan perjalanan dan dalam perjalanan bertemu dengan majlis ilmu, bertemu dengan majlis taklim, maka mampirlah, duduklah di situ, karena di situ termasuk taman-taman di antara taman-taman syurga yang ada di dunia. Alhamdulillah, sering-sering kita main di taman, lama-lama masuk ke syurga. Amin. Berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaul Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu, hamba-hamba Allah, adik-adik remaja yang dimuliakan Allah, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, sikap orang beriman itu minimal ada 3M. Sama dengan corona, 3M juga. Kalau corona, Covid, M pertama mencuci tangan. Sudah tadi berwuduk, ya kan? Berwuduk tu dah sempurna dah. Berwuduk, mencuci tangan. Bukan tangan saja dicuci, muka pun dicuci, kaki dicuci, kepala dicuci. Sempurna. Islam tu sempurna. Yang kedua M, pakai masker. Yang ketiga M, menjaga jarak. Ini 3M corona. Tapi kita tak bicara corona, kita bicara Islam. M yang menurut Imam Al-Ghazali, sikap orang beriman yang pertama disebut dengan
muraqabah. Yang kedua M muqarrabah. Yang ketiga M-nya muhasabah. Apa M pertama yang disebut dengan muraqabah? Asal katanya adalah raqaba yuraqibu raqib. Kita selalu didampingi oleh malaikat raqib. Apa arti raqib? Mengawas. Ada malaikat raqib atid, malaikat pengawas. Karena kita diawasi maka dicatat. Jadilah disebut dengan malaikat pencatat amal. Muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah. Orang beriman itu hidupnya selalu merasa diawasi. Kenapa ada orang menipu, berbuat zalim, berbuat maksiat? Karena dia tidak merasa diawasi. Kalau kita merasa diawasi, dimanapun kita berada, kita hati-hati. Ada orang, tak ada orang, sama saja. Karena Allah yang mengawasi kita. Kadang-kadang kan kita berbuat kan, tengok kiri kanan tak ada orang, buat, lupa dia. Ada yang mengintai kita. Itulah dia Allah. Orang beriman itu muraqabah. Yang kedua adalah muqarrabah. Asal katanya qaraba yuqribu qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada sahabat qarib, teman qarib, keluarga qarib. Dalam bahasa Arabnya kurba, zawil kurba. Qarib itu apa artinya? Dekat. Dekat. Kurban mendekatkan diri pada Allah. Muqarrabah artinya orang beriman itu merasa dekat dengan Allah. Merasa dekat, kita ini dekat dengan Allah. Kenapa kita sering mengalami masalah? Sering mengalami pikiran yang banyak, stres. Karena kita jauh dari Allah. Apa yang membuat kita jauh dari Allah? Dosa. Dosa itulah yang membuat kita jauh dari Allah. Sehingga panggilan kita tak dengar oleh Allah. Doa kita tak dengar, jauh. Kita manggil orang 1 kilo jaraknya, mana dengar? Dekatkan kepada mereka baru panggil. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita jauh dari Allah, maka kita sering mengalami kesulitan. Tak usahlah dengan Allah kita dekat. Dekat dengan gubernur. Pagi sarapan sama gubernur. Nanti jalan-jalan sama gubernur. Siang nanti makan sama gubernur. Malam sama gubernur. Kira-kira aman tak? Urusan dunia nih aman tak? Aman. Ibu itu baru gubernur. Bagaimana kalau presiden? Ibu pagi sama presiden, siang sama presiden, malam sama presiden, tidur sama presiden. Karena ibu istri presiden. Aman tak? Aman. Urusan kita, dunia kita aman. Kenapa? Dekat dengan penguasa. Bagaimana kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Penguasa alam semesta. Dekat kita, aman. Apa yang kita bingungkan? Tidak ada. Semua sudah diatur oleh Allah. Perasaan itu ada pada diri orang beriman. Yang ketiga adalah muhasabah. Asal katanya ala hasaba yuhasibu hisab. Hisab. Apa arti hisab? Bukan hisab pipet. Itu hisab, itu hisab P. Ini hisab. Hisab.
menghitung. Ada nanti di hari kiamat fase-fase atau proses-proses kehidupan di hari kiamat, yaumil mahsyar, yaumil hisab. Hisab. Dihitung amal kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dihitung. Sebelum sampai masa itu kita hitung dulu diri kita. Maka pesan Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua ba'da Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung. Inilah materi kita subuh ni dengan tema menghisap sebelum dihisap. Menghisap sebelum dihisap. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hisap? Ada 4. Siapa yang berhasil menghisap 4 ini baik, insya-Allah dakhalal jannah. Dijamin Nabi masuk surga. Tapi kalau yang 4 ini satu saja kurang, maka tariqan ilan nar, dia pasti masuk neraka. Sejak kajian ini sampai mati ingat, karena kita di 4 inilah berputar-putar. Hidup kita sejak bangun tidur sampai tidur, bahkan dalam tidur sendiri, besok bangun lagi, dan seterusnya sampai mati, tak lepas dari 4 ini. Dan amalkan baik-baik. Mari kita sama-sama mengamalkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan yang ini. Menghisap yang 4 ini, mengutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda 4 yang kita hisap. 1. An umurihi fima afnah. Beberapa waktu yang lalu juga pernah saya singgung ini 1. Umurmu kau habiskan untuk apa? Sekarang ini banyak kita dikejut-kejutkan oleh peristiwa-peristiwa kematian orang-orang baik. Bicara tentang umur, masih muda. Terakhir kemarin Habib sebelum setelah Syekh Ali Jabir masih muda juga. Setelah itu Habib lagi masih muda juga. Umur ini jadi persoalan yang perlu kita perhitungkan. Adik-adik remaja jangan kira lama. Yang naik pesawat kemarin Sriwijaya muda-muda semua. Ya kan? Tak bisa. Kenapa umur yang pertama kita hisap? Karena semua nikmat menempel ke umur. Semua nikmat ada pada umur kita. Selama ada umur ada nikmat. Selama umur ditutup nikmat pun habis. Dan Allah takkan mencabut nyawa seseorang sebelum disempurnakan nikmatnya. Contoh, ada 3 orang naik sepeda motor atau naik mobil. Insiden terjadi, tabrakan maut. 2 orang meninggal, 1 orang kritis. 1 orang ini masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit di ruang ICU. Kemudian setelah ruang ICU agak bagus, ada angsuran perbaikan, sehatnya semakin membaik, masuk ke ruang kamar kamar rumah sakit. Ruang apa namanya itu? Nggak, setelah keluar dari ruang ICU bawa ke kamar. Recovery situ. Lalu dia makan, dikasih dokter, kasih perawat makan. Makan 2 sendok nasi, tak kuat lagi. Setelah itu meninggal dia. 2 orang sudah meninggal, berarti nikmatnya sudah sempurna. 1 orang ini kritis. Kenapa dia kritis? Karena ada nikmatnya tertinggal. 2
sendok nasi. Takkan dicabut oleh Allah sebelum sempurna nikmatnya. Begitulah kita. Kenapa kita masih hidup? Masih ada nikmat yang belum kita habiskan. Kenapa orang meninggal? Sudah habis nikmat untuk dia. Nah, umur kita sudah sampai pada itu. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Tak bisa ditunda, tak bisa dimajukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa juga umur yang ditanyakan kepada diri kita, kita hisap? Karena nikmat semua melengket di sini. Umpamanya lahir anak, kita bertanya, kapan lahir? 2 hari yang lalu, umurnya baru 2 hari. Nanti setelah beranjak kanak-kanak, masuk TK, masuk SD, yang ditanya orang apa? Umurnya berapa? Umur juga. Anak ibu, anak bapak, cucu masuk SD, ya. Umur berapa? 3 tahun. Oh, enggak cukup umur. Umur berapa? 10 tahun. Oh, udah kelewatan. Umur jadi masalah. Sampai menikah, yang dipertanyakan juga umur. Bahkan undang-undang di negara Indonesia juga menetapkan sebuah peraturan tentang umur. Nikah. Ditanya orang, perempuan berapa umurnya? 17 tahun. Oh, masih muda. Calon suaminya 71 tahun. Masalah enggak? Dalam Islam tidak ada masalah. Apa masalah? Yang nikah perempuan dengan laki-laki. Cuman tak bisa menutup mata kita menjadi perbincangan di masyarakat tentang umur. Umur jadi masalah. Yang satu umur 17, yang satu 71. Bergunjing orang. Yang lebih parah lagi, laki-laki umur 17, calon istrinya itu satu. Saya yakin viral tuh. Cuma adik-adik remaja coba lamar nenek-nenek. Pesta buat undangan. Kalau tidak viral, kenapa? Kan secara hukum tak ada masalah. Nabi saja menikahi Aisyah itu jarak umurnya amat sangat jauh. Amat sangat jauh. Nabi menikahi Aisyah itu umur 54 tahun. Karena Khadijah meninggal Nabi umur 53. Lebih kurang hampir setahun Nabi menduda. Hijrah ke Madinah, sampai di Madinah Nabi menikahi Aisyah. Aisyah berapa umurnya? 9 tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan walaupun tak populer 6 tahun. 9 tahun sama 54 tahun. Kalau sempat Nabi hidup zaman sekarang, hidup di Indonesia, tidak boleh tuh. Tidak boleh. Contoh kemarin Syekh Puji. Syekh Puji umur berapa? Udah lebih 50. Nikah sama siapa? Ulfa. Umur berapa? 14 tahun. Masuk penjara dia. Dihukum, di penjara. Persoalannya apa? Kan yang menikah itu laki-laki perempuan. Persoalannya umur. Sampai-sampai kita mati pun yang ditanya orang umur. Yang meninggal kemarin berapa umurnya? 40. Masih muda ya. Lalu ada orang meninggal umur 50. Berapa umurnya? 50. Belum terlalu tua. Meninggal umur 70. Berapa umur yang meninggal? 70. Patuilah. Wajarlah kan enggak? Enggak ada orang mengatakan kasihan, yang enggak ada. Enggak ada tuh. Meninggal umur 30 kasihan ya. Umur 40 masih muda ya. 50 belum terlalu tua. 70 patuilah. Astagfirullahaladzim. Umur akan ditanyakan kepada kita besok rekaman. An umurihi fi ma'afnah. Nah, ada satu nasihat Nabi. Bapak Ibu, maaf bicara ini untuk orang tua-tua. Di saat umur 50, tugas bapak wajib hukumnya. Wajib kumpulkan anak-anak, siapkan wasiat. Ini banyak orang tua yang terlewatkan wasiat.
Ibu-ibu suami yang tak hadir, sampaikan habis pengajian ini, berwasiat. Ketika ayah meninggal, orang tua meninggal, tak ada warisan. Usahakan tidak ada warisan ketika kita orang tua meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena ini menjadi persoalan besar dalam rumah tangga, baik di dunia sampai di akhirat. Cepat berwasiat. Ketika umur sudah 50 itu anak-anak itu diperkirakan sudah dewasa, SMA, bahkan ada yang sudah menikah. Banyak orang tua umur 50 sudah jadi atu-atu, jadi nenek-nenek, udah punya cucu. Karena waktu dulu cepat nikahnya, cepat pula dapat anak. Anak begitu juga, cepat pula nikah dia. Umur 50 bapak sudah jadi kakek. Ketika sudah anak-anak sudah besar, sudah dewasa, kumpulkan. Ini sudah berpikir, berwasiat cepat. Habiskan harta itu dengan wasiat. Karena wasiat itu sifatnya bebas. Nanti kalau warisan ini terikat oleh hukum dan aturan-aturan agama yang kadang-kadang anak tak paham. Anak tak paham, akhirnya bertengkar. Setelah bertengkar, qati'ur rahim, putus hubungan silaturahim. Betapa banyak kasus yang terjadi di Pekanbaru ini, termasuk yang saya tangani, keluarga-keluarga berkelahi. Boro-boro mendoakan ayahnya yang meninggal, mendoakan ibunya yang wafat. Dia saja sudah sibuk dengan harta. Harta sensitif. Dan dia banyak setannya. Dia tak lagi tahu, nak nampak dia ini adik, ini abang, ini kakak, tak nampak. Itu jahatnya harta itu. Betul. Banyak kasus, banyak sekali kasus di Pekanbaru ini. Bagaimana cara berwasiat? Kumpulkan anak-anak, suruh pengumpul. Selagi bapak ibu sehat. Nanti kalau udah sakit mendadak, nah ini harta gimana? Kata adik, ini punya saya. Kata abang, ini punya saya. Oh enggak, ini punya saya. Kita hukum Islam aja lah. Islam tuh kata ustaz kami, diadunya ustaz. Ada pak, ada. Kata ustaz kami begini cara bagiannya. Enggak, kata ustaz saya begini. Dah, menurut ustaz masing-masing. Kasus yang terjadi pak, yang paling mengerikan. Ayahnya meninggal siang ba'da zuhur jam 2. Kumpullah anak beranak. Sampai malam dah berkumpul semuanya. Masih di situ jenazah bapaknya. Adik beradik ahli waris berkumpul di dapur belakang. Apa yang mereka rundingkan? Berebut harta. Belum lagi dikuburkan ayahnya, sudah bertengkar di belakang, ribut. Khilaf, terpeganglah pisau dapur. Tertikamlah abangnya. 2 orang mati. Satu mati ayahnya karena sakit, satu mati dibunuh. Gara-gara apa? Pitih. Makanya supaya ini jangan terjadi, bapak ibu kumpulkan anak-anak. Berapa orang anak? 3, 4, 5. Anggaplah 5 misalnya, 5 orang. Sampaikan, bapak mau berwasiat. Dengan catatan wasiat itu tidak boleh berat sebelah. Arti tidak berat sebelah itu minta persetujuan anak-anak. Kamu yang paling tua itu kebun ayah yang 1000 hektar sawit tuh. 1000 hektar. Kalau 1 hektar tidak diperebutkan pak. Ini yang kaya-kaya harta yang. Kamu nomor 2 ruko yang 10 pintu tuh. Ada di Sudirman, ada di yang Riau. Ya. Kamu anak ketiga, kamu Alphard yang 3 buah. Yang meninggal ini orang kaya. Tapi kalau warisan periuk yang tinggal kompor gas tidak perlu runding. Anak paling tua tabung gas tidak perlu dirundingkan. Ini contoh, ya enggak? Contoh.
Contoh, setelah dibagi oleh ayah, ada ibu di sebelahnya, anak-anak datang semua, tanya, setuju tak? Kalau ada satu saja anggota keluarga anak tidak setuju, ulang lagi rundingannya, ulang. Sampai betul-betul wasyawirhum fil amri, musyawarahnya supaya datang kesepakatan, ulang lagi. Jadi menurut kamu dah setuju di mana? Masa saya Alphard, saya kan mau kebun yang luas itu juga. Dirundingkan, bagaimana? Setelah dirundingkan sebagainya, putuskan. Dan jangan dihabiskan semua. Bapak ibu punya tanah, jangan habiskan semuanya. Ini diwasiatkan dulu. Yang sisa tanah ini buat wasiat juga. Bapak masih punya satu petak tanah tu di jalan Tamrin, tu di jalan Kaharudin Sultan, tu jalan di Panam. Bapak ingin tanah itu kalian wakafkan. Nanti kalau bapak wafat, tanah itu wakaf, bangun masjid ya. Setuju enggak anak? Setuju. Setuju. Aman. Kalau anak setuju, saya tidak setuju bah. Itu tanah itu harus dihabiskan juga. Beri nasihat baik-baik. Tidak boleh bapak mengatakan, oh ini tanah saya terserah saya. Kalian itu anak saya. Tidak ada hubungan dengan kalian. Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh begitu. Karena dia punya hak. Itu memang begitu aturan Islam. Hak dia. Karena dia adalah pelanjut cerita penyambung sejarah. Sampaikan pada dia. Dan boleh juga ditanya sama anak-anak, harta yang mau diwasiatkan itu untuk orang yang tak ada hubungan dengan kita secara nasab. Umpama pembantu, ART, bibi. Anak-anak, bibi dah lama kerja sama kita. Puluhan tahun, sejak kalian masih kecil-kecil lagi. Ngasuh kalian juga. Ketika papa pergi begini, kalian dijaga oleh bibi. Jadi papa pikir kalau papa meninggal, bibi ini mau tinggal sama siapa? Kalian belum tentu mau, kalian sudah masing-masing dah punya ART. Gimana kalau papa punya usul rumah petak satu tu untuk bibi? Boleh. Boleh berwasiat dengan catatan tidak boleh melebihi sepertiga harta. Boleh juga menghibahkan harta yang tersisa. Panggil. Setelah habis semuanya, tak setuju? Setuju. Jika perlu faktubu, catat. Catat. Anak pertama tanda tangan, anak kedua tanda tangan, cap. Kaki stempel. Nanti bapak wafat, ahli yang punya harta wafat, anak-anak tinggal mengambil sesuai dengan yang diwasiatkan. Ingat, harta yang diwasiatkan itu bisa berlaku ketika sudah wafat. Ini ruko untuk kamu. Bapak belum wafat, di otak hatinya ruko tu, diolah-olahnya, tak bisa, tak boleh. Itu bukan hak dia, belum jadi hak dia. Tapi boleh dipakai, minta persetujuan ya. Ruko tu saya pakai dulu ya. Boleh saya rehab, boleh saya cat-cat ulang. Kalau ayah setuju boleh. Tapi kalau ayah tidak setuju, jangan. Itu belum jadi hak milik anak-anak. Karena wasiat itu berlaku kalau ayahnya meninggal dunia. Seperti warisan. Warisan ini banyak orang tak faham. Anak-anak banyak tak faham warisan. Bapak belum meninggal, ada dipakainya ini, pakainya itu, mobil seenak-enaknya dia. Ini warisan saya nih. Warisan apa? Ayah saja belum wafat. Warisan itu berlaku ketika sudah wafat. Wasiat itu berlaku setelah wafat. Jangan seenak-enaknya. Makai boleh, baru sifatnya hak pakai. Makai boleh, hak pakai, bukan hak milik. Hak milik nanti kalau sudah meninggal. Tu kalau orang tua yang anak-anak sudah remaja. Bagaimana kalau umur 50 Pak Ustaz, saya pun dah mulai sakit-sakit, anak masih kecil-kecil? Boleh berwasiat, titipkan kepada pengacara yang beriman. Cari pengacara kuasa hukum orang taat, bisa dipercaya, kenal dekat. Wasiat, nanti kalau saya meninggal anak pertama ini dan sebagainya, tinggalkan. Setelah besar dewasa, panggil dia. Dulu ayah kalian berwasiat sama saya. Nih. Kalian punya harta tuh di sana, Pelawan. Kalian punya harta tuh sana di Bengkalis. Anak tahu. Supaya nanti ayah meninggal dunia,
anak tidak bertikai. Umur hati-hati. Jadi bapak ibu umur sudah lebih 50 cepat berwasiat. Ya Pak ya. Ini menjadi masalah penting, sangat penting. Kedua, apa yang kita hisab anjasadihi fima ablah. Badan tubuh kita ni letih, capek. Karena apa? Bapak, ibu bekerja. Ada yang bekerja di kantor, ada yang kerja di toko, ada yang kerja di warung, ada yang kerja di rumah. Dari pagi sampai siang, siang sampai sore, bahkan sampai malam. Capek tak? Capek. Kalau tak capek berarti tak bekerja. Kalau kita bekerja capek, ucapkan Alhamdulillah. Tak boleh mengeluh. Ada kawan saya, kami kumpul-kumpul malam di lapangan olahraga. Setelah olahraga cerita-cerita, hari ini capek saya. Kantor banyak kali tugas ini bertumpuk. Saya kerjakan semuanya. Disuruh ini belum kena marah lagi ini. Habis dia cerita, mengeluh semua. Giliran saya bicara, saya siram dia. Bukan pakai air, dengan nasihat. Kau bekerja di kantor pagi sampai siang sampai sore, mengeluh, tak bersyukur. Kalau kau bekerja capek, begitu cara Allah ampunkan dosamu. Maka laki-laki bekerjalah sampai capek. Beruntung laki-laki bekerja sampai capek. Karena capek itulah yang menggugurkan dosa kita. Capek itulah yang mendapatkan pahala dari Allah. Capek itulah yang mengangkat derajat kita. Coba lihat keluar, pandang keluar sana, lihat ke bawah. Berapa ribu hari ini orang capek karena tak bekerja. Adik-adik mahasiswa di kampung dilepas sama orang tua. Merantaulah nak, ikutlah kuliah nak. Jual kebun, jual sapi, jual kerbau, jual sawah. Supaya anak kuliah merantau ke Pekanbaru, ke daerah lain. 4 tahun kuliah, 5 tahun sampai 7 tahun kuliah, habis dana orang tua. Sampai tak sedikit orang tua di kampung berutang supaya anaknya sekolah tinggi-tinggi, jadi sarjana. Setelah wisuda jadi sarjana, lulus, dapat ijazah, melamar ke sini ditolak, melamar di sini tolak, lamar di sini tolak. S1, S2, pengangguran. Ikut tes, tak lulus, ikut tes, tak lulus. Ribuan sekarang Pak, Bu, adik-adik, ribuan sarjana menganggur. Lebih capek mana, menganggur atau bekerja? Coba kita fikir. Kalau boleh jujur Pak, Bu, lebih capek menganggur daripada bekerja. Maka ketika ada laki-laki yang capek karena bekerja, dia termasuk pendusta nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana kau dustakan? Kenapa kau mengeluh karena capek bekerja? Tak boleh. Letih bekerja sampai di rumah kusut muka. Tanya istri, capek bang? Alhamdulillah, saya letih tapi saya bahagia. Jangan pulang ke rumah, datang anak, kita capek muka kusut. Papa kasih duit, piti ke piti. Capek tahu enggak? Astagfirullah. Kalau begitu tak usah jadi papa. Berhenti jadi papa. Mengeluh saja. Laki-laki tak usah mengeluh. Capek tak usah mengeluh. Bersyukur. Ibu-ibu capek enggak? Kenapa ibu capek? Nengok suami. Ibu-ibu itu luar biasa. Bapak jangan anggap enteng perempuan. Perempuan itu multi talenta. Bayangkan sambil masak menggosok, sambil masak menyapu, sambil masak mengasuh, sambil masak menyuci. Bisa satu waktu 4 kerja dia. Kita di kantor itu aja. Kita di toko itu aja.
Kita di perusahaan itu aja fokus. Di atas komputer, itu aja. Ibu-ibu sambil masak, menyuci. Sambil menyuci sempat menyapu. Lupa, subhanallah. Hebat. Siapa laki-laki tak menghargai istrinya di rumah, laki-laki kurang ajar. Maka perempuan itu letih, capek dia. Tapi jangan mengeluh. Ibu menyapu, ibu memasak, ibu menggosok, menyuci. Di rumah capek, Allah ganti dengan surga. Selama ibu tidak merepet-repet. Tapi kalau menyapu tumpah air minum, nanti masak, anak banyak makan kemakannya. Mengeluh saja, tak boleh. Pulang suami kerja, dek, buatkan kopi dek, abang capek, buat surang, ada kopi tu, masak surang. Capek abang dek, ambo pun capek, saya pun capek bang. Tapi capek lah bang dek, saya pun capek. Abang gimana? Mau abang? Diajaknya suami berantem. Beradu orang mengeluh sama mengeluh. Keluarga pengeluh. Tak boleh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Banyak nikmat. Bersyukur ibu capek menyapu. Bu, di luar sana bu, ribuan orang capek karena tak ada yang mau disapu. Apa yang mau disapu? Rumah tak ada. Malam ni tidur di emperan toko, diusir, pindah lagi ke playoper jembatan sebagainya. Coba lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Nak tahu bersyukur tu, lihat ke bawah. Capek masak, jam 7 beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Giling ini, giling ini. Berkeringat jam 11 selesai masak. Lalu mengeluh, cerita capek masak, bosan. Ya Allah. Lihat keluar. Ribuan orang capek karena tidak ada yang dimasak. Capek karena tak ada yang dimasak. Kalau kita capek memasak di rumah, alhamdulillah. Maka orang-orang soleh itu, ibu-ibu, supaya tak capek ketika masak itu bawa berzikir. Subhanallah walhamdulillah, zikir. Bawa berzikir, hilang capek. Ya, anjasadihi fima ablah. Kau letih di dunia karena apa? Apakah letih berbuat baik atau letih berbuat buruk? Jangan bilang berbuat buruk tak letih. Jangan bilang bermaksiat tak letih. Jangan bilang berbuat curang tak letih. Capek. Orang maling itu capek. Baru saja ditetapkan saksi korupsi, dipanggil, dicerca dengan pertanyaan 7 jam. 8 jam, 9 jam. Pulang, panggil lagi. Capek enggak? Capek. Baru saksi. Bagaimana kalau sudah tersangka? Duduk di sidang depan hakim. Mental kena. Hati kita ini terancam. Kacau. Capek. Berbuat maksiat saja capek. Tengok maling. Jam 2 malam keluar. Tengok rumah orang ini. Dikejar tuan rumah. Dikejar masa. Lari. Capek. Dapat digebuk orang. Berbuat maksiat saja capek. Jangan bilang tak capek. Berjudi capek. Apa tak capek? Minuman keras capek. Sembunyi-sembunyi, lari-lari tempat lain, ketahuan takut, capek. Persoalannya kita capek karena berbuat baik atau capek berbuat jahat. Hisab diri kita. 3. An ilmihi fima fa'ala fi. Persoalan ilmu juga mesti kita tanya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses, bahagia dunia dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses, masuk surga dengan ilmu. Kalau saya contohkan Bapak Ibu zaman sekarang, surga itu ada Google Map-nya. Ini contoh duniawi. Buka Google Map, di mana lokasi surga, ada. Apa Google Map-nya? Al-Quran. Buka Al-Quran.
Ada situ, lokasi surga. Tekan, mulai, dengarkan petunjuk, belok kiri, belok kanan, simpang siur dan sini, pasti ada. Kita Pak mau cari alamat orang saja di daerah Pekanbaru ini, mesti pakai Google Map kalau kita tak pernah ke sana, tak tahu pakai Google Map. Kalau kita tak pandai menggunakan Google Map, alamat sesat. Bagaimana cara menggunakannya? Ilmu. Ke surga pakai Google Map. Apa alatnya? Ilmu. Ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Pertanyaan kepada kita adalah, selama ini ilmu yang kita tuntut adalah ilmu apa? Yang kita pelajari ilmu apa? Yang kita dengar ilmu apa? Itu gunanya majelis taklim, supaya kita dapat Google Map tuh. Datang di majelis taklim nih. Majelis taklim itu artinya majelis, tempat orang duduk-duduk. Taklim wa ta'lum, alama, ilmu. Orang yang duduk belajar ilmu, mendengarkan ilmu, kemana arah jalan yang benar untuk menuju ke syurga. Ini majelisnya. Duduk di sini, sering-sering duduk di majelis taklim, supaya kita tahu sampai titik ketemu Google Map surga itu. Tapi sayang Bapak Ibu, maaf bicara, banyak kita umat Islam ni, kalau boleh jujur kita mengatakan diri kita sendiri, usia dah lebih 50 tahun, sujud sahwi pun tak tahu. Ya Allah, sujud sahwi pun tak tahu bacaannya apa. Cita-citanya apa? Masuk syurga. Masuk akal tak? Coba kita timbang, masuk akal tak? Wudu tak benar, tayamum tak tahu, cita-citanya masuk surga. Surga apa? Surga yang mana? Dan lebih dalam lagi, kalau kita bermuhasabah pada diri kita, menghisap diri kita, sudah berapa puluh tahun kita solat? Sudah berapa ribu kali kita sujud. Belum ditambah solat sunat dan sebagainya. Sudah berapa kali banyak kita solat kepada Allah. Pertanyaannya adalah, paham tak yang kita baca ketika solat? Paham tak? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dari pertama takbir sampai salam, tahu tak kita apa yang kita baca? Jangan-jangan Bapak Ibu sampai sekarang pun tak tahu, hanya ikut-ikutan. Lalu kita ingin masuk surga. Lalu tanya, kepantasan, kepatutan dan kelayakan. Kan tak cocok. Yang diketahui sedikit, tapi rewardnya besar. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang luasnya langit dan bumi. Ilmu sedikit, nak masuk akal. Sama orang cerita di warung, ada laki-laki cerita di warung 3 orang, berbuih cerita dia. Dari pagi sampai sore, besok kumpul lagi pagi sampai sore, kumpul lagi pagi sampai sore, pesan kopi sampai putih kopi itu baru pulang dia. Apa ceritanya? Amerika, Jerman, Jepang. Apa ceritanya? Mobil Alphard, Lamborghini, Pajero, Fortuner, CRV. Ganti-gantian cerita tuh. Wah mantap. Kalau CRV itu, wah Fortuner. Cerita kerja ndak? Niatnya mau beli mobil, mobil apa? Kerja enggak, pekerjaan tak ada, gaji tak punya, penghasilan tak ada. Cerita bercita-cita ingin beli mobil, masuk akal enggak? Enggak masuk. Itu namanya omdo. Omong doang. Kita tak paham dengan apa yang kita amalkan, yang kita lakukan ibadah, tapi ingin masuk surga, sama saja omdo. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di majelis taklim. Ini kan majelis yang menambah ilmu,
agar kita sampai ke surga. Tapi tidak sedikit Bapak Ibu, saudara-saudara kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, susah diajak majelis taklim, susah. Tak mau, bahkan keki duduk majelis taklim. Padahal itu adalah Google Map-nya surga. Google Map-nya surga itu ya ilmu di sini. Ya, lebih celaka lagi Pak. Bu, minta maaf. Sering saya ulang-ulang. Tapi ini muhasabah diri kita. Mengingat-ingatkan. Umur dah lebih 50 tahun, 60 tahun. Baca Quran pun tak pandai. Jadi gimana? Gimana cerita kita nih? Hah? Ada orang seperti itu. Umur 50 tahun baca Quran masih salah-salah. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana makhrajatul huruf, mana tajwid, tahsin Quran. Bapak dah belajar, malu saya Pak Ustaz. Kenapa malu? Ibu tak belajar Quran, malu Pak Ustaz, dah tua. Utlubul ilma minal mahdi wal ilal lahdi. Dari kecil sampai mati itu batasannya. Bukan batasan gigi. Gigi cik lah Pak Ustaz, tak ada. Bukan ukuran gigi satu berhenti belajar, tak ada. Belum mati masih wajib belajar. Talabul ilma faridatan ala kulli muslim. Wajib hukumnya setiap muslim. Yang paling wajib itu Al-Quran. Bagaimana caranya? Iqra, baca, benar bacanya. Sedangkan menurut Imam Nawawi, Pak, maaf bicara nih ya, agak dipanjang sedikit tentang Quran ini. Menurut Imam Nawawi, Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. 14 tasdid dalam surah Al-Fatihah. Kita solat baca Fatihah wajib. Kalau salah satu saja tasdidnya tinggal, tidak sah solat. Itu Imam Nawawi itu. Murid pengikut Imam Syafi'i. Hafal kitab Al-Um. Ulama besar dunia. 14 tasdid dalam Al-Fatihah. Tinggal satu tasdid. Ketika solat baca Fatihah, tidak sah solatnya. Karena itu rukun. Begitu pentingnya wajib bisa baca Quran. Dah. Ada pertanyaan? Surut masuk? Surut jam berapa? Maghrib lewat 23 tambah 10 menit. Dari maghrib berarti jam 6 lewat 35. Ada 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada? Saya tutup. Yang selesai yang keempat. Amali aina iktasabahu wa anfaqahu. Inilah persoalan yang amat sangat berat. Tentang harta, uang. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan sahabat-sahabat, Rasul pun bersabda, "Ya sahabat-sahabatku, besok di hari kiamat ada yaumil hisab. Orang yang paling berat hisabnya, orang yang paling lama hisabnya, orang kaya." Tumbang satu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Karena beliau termasuk sahabat yang paling kaya. Tapi kemudian setelah siuman, Rasul melanjutkan. Tetapi kata Rasulullah, hisab itu akan dimudahkan Allah. Akan digampangkan oleh Allah. Dilonggarkan Allah hisab harta. Kalau ketika masih hidup, harta itu diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan. Persoalannya adalah bukan diwakafkan, disedekahkan saja. Persoalannya ainak tasabahu, dari mana harta itu. Coba kita di rumah merenung. Rumah yang kita bangun nih dari mana?